malam nih, Mas Bro, Mas Bro. Thank you udah Ya, malam. waktu nih di Whiteball Podcast ya. Ini edisi perdana. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih. Nostalgia nih ceritanya ya. Eh, Mm. kita sama-sama senang sepak bola udah lama juga gitu. Terus pasti punya klub kesayangan. Eh, boleh-boleh sharing dong, Mas Bro, Mas Bro. Siapa dulu nih? Mas Budi dulu lah. Yang senior dulu, yang Oh, senior dulu. oh, saya dulu boleh. Mas Bro Simon dulu ya. Jadi Iya. ini kalau lihat dari jersey kayaknya Lasiale kan harusnya ya. Cuman siapa tahu bukan, boleh Iya. koreksi ya. Jadi silakan sharing Mm. pertama kali senang bola tuh kapan ya? Pertama jatuh cinta gitu. Aduh, Mau kesel banget nih pertama olahraga kali itu mana lalu yaitu waktu senang. 996 itu kan waktu SCTI itu masih ada yang tayangan Liga Italia yang Bung Rayana. Wah itu Dulu kan awalnya gue seneng Juve, seneng Juve, cuma pas 98 waktu itu tuh kok mulai sering bahas Lazio, gue tuh penasaran. Habis itu waktu itu yang final Winners Cup itu akhirnya aku lihat, oh ternyata kok mainnya keren ya. Habis itu di situ gue langsung mutusin, wah kok gue jatuh cinta sama Lazio nih. Apalagi warna biru langit. siapa tuh? Apalagi pas lihat yang Pekres siapa? habis golnya Nedved. Oh, Netfed ya, udah masih Netfed ya zamannya. Strikernya siapa tuh waktu itu? Strikernya masih Salieri. Wah, salah sih. Waktu itu si Boxy kan cadangan. Mantap itu. Nah, waktu habis golnya Nedved tuh gue lihat, wah ini mainnya penuh determinasi nih. Padahal sebelumnya kan perutnya udah cedera ketendang, dia nggak mau diganti. Oh, Habis ngegol baru minta diganti. wah. Berarti itu momen pertama ya Bro Simon jatuh cinta sama Lazio. Apalagi dulu lihat Nesta juga. Nesta ya. Walaupun akhirnya Hmm, dia mengakhiri karirnya bukan di Lazio gitu ya. Jadi itu hmm, final Winners Cup ya? iya, Winners Cup ya. Oh, tahun 98 itu. mantap banget ya. Sekarang kita pindah ke Mas Hmm. Budi nih. Mas Budi penggemar apa nih? Wah ini, jadi kisahnya gini, kalau bicara nostalgia itu awalnya tuh tahun berapa aku lupa ya, trio Belanda itu di Milan. Oh, Ini iya. sayangnya Alan belum join. Sebetulnya background saya tuh awalnya Milanisti justru. Hmm. Pertama kali, karena kan waktu itu heboh banget trio Belanda itu benar-benar yang entah Hmm. mereka pas Milannya main atau pas mereka lagi baju oranye lagi di Hmm. timnas gitu. Ya. Itu waktu itu kayak pendukungnya banyak banget itu, Belanda itu. Dan saya cukup seneng walaupun tidak waktu itu hanya fokus di trio Belanda, tidak peduli bahkan timnya bareng siapa-siapa tuh kurang terlalu aware gitu loh. Hmm. Paling nggak ingatnya cuma si Maldini gitu kan. Nah, terus lalu karena memang sebenarnya saya backgroundnya bukan olahraga sepak bola, jadi dulu itu kira-kira SMP ya kalau nggak tahu ya. Trio Belanda tuh kita kapan ya Gi ya? Itu Tahun kalau nggak salah 90-an. 80-an awal 90 ya. Ya berarti kan Hmm. SMP lah ya, SMP atau Tuh, SD malah kelas 6 mau SMP ya. ya. Itu terus jujur aja saya malah SMP itu senangnya olahraganya bela diri. Nah, terus sampai ya maunya yang digemari itu justru ya berbau bela diri lah, tinju atau apa, bahkan film-filmnya Kung Fu Master waktu itu kan juga menjadi referensi. Nah, terus 98 lompat ya, langsung long story short 98 lihat finalnya champion MU, karena kan teman-teman sekolah tuh SMA tuh pada bilang MU MU MU, penasaran nih. Itu kayaknya malah saya pertama kali apa namanya begadang ya, bukan begadang ya, bangun pokoknya lihat MU lah, tapi babak dua ya bersyukur juga sih nontonnya pas babak dua. Ya itu kan yang 9 apa gol 2 gol di injury time itu Oh iya, kan pas dramatis yang itu ya. Beckham. Rebel itu ya. Itu Rebel ya. nah, waktu itu juga wah MU nih MU ya, ikut-ikut masih euforia aja, ikut-ikutan temen, tapi nggak balik lagi, nggak pernah mendalam. Dan entah kenapa tuh dari dulu tuh kalau lihat Inggris tuh kok
nggak nggak enjoy gitu, nggak tahu. Sorry ya, maksudnya untuk pendukung Inggris, pemirsa juga yang mendukung IPL, I'm sorry, uh, subjectively saya lebih suka Liga Italia gitu. Terus akhirnya ke Italia lagi tuh, wah itu 90-an ya, habis 98 itu masih rame-ramenya Juve Inter. Terus sebetulnya jujur saya sempat mulai ngelirik Juve, jujur aja. Tapi ada kisah itu yang waktu itu kan, tapi kan Inter walaupun nggak waktu itu kan kurang suka, tapi suka Ronaldonya. Wah, keren nih Ronaldo nih. Terus kejadian skandal itu yang nggak dapat penalti itu, ingat ya? Yang akhirnya yang dapat kudetonya si Juve. Ah, dari situ apa ya? Entah media atau kan itu waktu itu juga sering baca bola kan. Sebenarnya waktu itu lebih banyak suka basket sih, tapi ya ikut-ikutan bola, cuma ikut-ikutan. Akhirnya wah Juve kok curang gini 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 gini, akhirnya jadi netral lagi gitu loh, netral. Tapi awareness tentang Serie A itu nggak apa ya, nggak lepas gitu. Terus mulai lulus kuliah tuh 2000-an, kebetulan saya ngekosnya tuh sama teman-teman Solo tuh, ya mereka kebetulan senior Solo nih banyak yang gambler, penjudi bola. Jadi di kos tuh sering ngomongin bola gitu. Terus ya itu zamannya nah, oh ya sorry, Capello tuh saya tahu kan gara-gara Theo Belanda, Capello. Nah, terus kan Capello handle Roma itu, jadi ada ingatan lah di situ. Terus Batistuta kan juga tahu kita, wah Batistuta nih hebat nih, kalau apalagi kalau udah habis ngegulin kayaknya nembak gitu kan. Terus uh, lihat nih Roma lagi jago nih. Nah waktu itu jujur, nah ini aduh saya ya flashback balik lagi ya Gi ya. nggak ini nggak ada narasi yang disiapin, jadi ini Tentunya spontan aja. nostalgia. Nah, jadi waktu balik lagi waktu sekitar 99 itu, waktu mulai ngelirik Juve, gue jujur gue benci banget gue nggak benci Roma, tapi gue benci Totti. Oh, begitu. Nah, karena buat gue ini orang nyolot kerahnya dinaikin, terus menurut gue sering terlalu lunak lah, sering diving gitu, terlalu lunak lah. Waktu itu kan memang Totti ya, tapi memang mau dikata apa, Totti memang di fall terus waktu itu kan. Tapi ya itu, ini apa sih, udah nyolot jatuh terus gitu. Nah tapi ketika waktu Capello terus ada Batistuta itu kan, terus kan nama Totti juga mulai jadi perbincangan kan, ya jelas lah dia ini kan memang udah jago gitu kan. Terus baru terus ternyata tuh Totti tanggal lahirnya sama gue. Punya? Oh, Jadi 27 September kan, apa nih gitu. Nah udah akhirnya apa namanya, kayak emosional nggak tahu, banget. tiba-tiba langsung Muncul. kayak dapet feel-nya tuh. Sampai sekarang nggak berubah, padahal udah sejabrut-jabrutnya Roma, pernah dihajar sama timnya Simon juga, atau kalau nggak pas apa namanya pernah kena FFP apa, sanksi Financial fair play. Oh iya. bukan ya financial fair play. Terus pernah yang ya itulah, pemain-pemain gak jelas, ada yang namanya Tin Jetvat, ada yang namanya apa, siapa itu siapa lah, nggak lupa. Waktu itu sempat Ibu Adriano, tapi Adriano nggak bisa apa-apa. Terus ada yang namanya Ahmed Mido. Aduh, Mido. dari back aneh itu, terus sampai Kifu. Nah kalau Kifu oke lah, Kifu kan memang waktu di Ajax tuh kan benar-benar menarik itu. Ini Ya itu kurang lebih gitu. Adrianonya belum ini ya, belum naik ke Bukit ya, belum naik daun ya. Enggak kan, Adrianonya kan habis ada masalah pribadi, pindah kan, keluar dari Inter. Gue lupa dari Inter tuh kemana dulu, atau langsung ke Roma, gue lupa. Ya. Oh Tapi iya. jebrut.
tragedi itu ya, tragedi ayahnya meninggal. Ya, 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 Hmm. jadi bukan sebelum dia naik ya. ya. Tapi kalau Pokoknya dari Roma ups and down, walaupun banyak downnya, tahan apa sampai sekarang masih tetap ke Roma. nggak bisa berpaling ke lain hati ya. Ini Hmm. kalau gua simpulin nostalgia Mas Bro Budi ini justru menarik karena benci sama Totti, jadi balik malah demen banget gitu ya. Tadi ada ikatan emosional tanggal lahir dan konon kata orang kan lawannya cinta tuh bukan benci tapi tidak peduli ya. Jadi kalau benci itu masih peduli. Jadi ini menarik sekali tuh bisa benci Totti tapi akhirnya wah malah jadi yang dipuja-puja ya gitu kan. Dan memang kenyataannya memang Ya. dia luar biasa sih ya. Saya juga terus terang kalau pemain Italia yang saya favorit sepanjang masa ya Totti ya kebetulan ya gitu ya. Walaupun saya bukan penggemar AS Roma gitu. Jadi nih sekarang saya ke Bro Simon ya. Kita mungkin udah larut juga nih biar Bro Simon Bro Budi juga bisa istirahat. Kita mungkin sebentar lagi saja untuk episode pertama ini. Apa sih yang bikin sebetulnya ini buat Bro Budi juga ya nanti bisa dijawab dengan singkat. Apa sih yang membuat tadi kan disebut sampai sekarang ya berarti udah lebih dari 25 tahun ya, 25 tahun lebih tuh. Masih tetap Hmm. klub kesayangan itu walaupun ya ini faktanya ya bukan untuk ini bahwa prestasi Roma dan Lazio semenjak era Totti lalu era generasi emasnya Lazio kan bisa dibilang sulit ya menembus lagi papan atas lah per hari ini gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin kalian masih tetap tetaplah hati gua tetap Roma lah, hati gua tetap si Alang Putih Lazio lah gitu. Silakan, coba Bro Simon dulu. Ya kalau biasanya ya terutama karena benar gue lihat ya kalau buat aku sih Lazio itu ya benar klub yang buat aku kekayaan habis itu juga terutama pas masa-masa sulit ya itu buat aku ya masa aku pikir ya nggak ya peduli amat dengan masa dengan tim-tim lain bahkan waktu itu kan tempat yang pas Lazio Transa mau didegradasiin ke seri B kan aku sempat mikir nih kalau sampai Lazio degradasi gue mending nggak nonton seri A lagi sebelum Lazio promosi lagi dan waktu itu kan ya nggak jadi juga kalau buat gue juga terutama itu bersyukur banget sama Lotito walaupun memang ya kadang-kadang ngeselin karena pelit banget tapi ya gue bersyukur karena kalau kan dia apalagi pas dia tuh sebetulnya tuh tipe si Roma tapi dia ngomong dia beli Lazio tuh karena kecintaan sama masa dia nggak dia tuh nggak mau lihat kalau persaingannya Roma tuh maksudnya sampai harus gulung tikar nanti dia bilang pokoknya tradisi dua tim ibu kota tuh harus tetap terjaga. Nah di situ gue pribadi sangat ya thank you banget ke Lotito karena kalau nggak ada Lotito ya Lazio udah bubar dari dulu apalagi dia benar ya dia dengan memang dengan segala kepelitannya itu tapi ya ternyata baru kerasa sekarang jadi utangnya Lazio tuh katanya udah lunas Sekarang dan masih bahkan neracanya kan udah positif sekarang. Ancelotti tau berarti kan ya presidennya. Jadi dari 2004 ya. Ya berarti 20 tahun. Tadi mm, gua bilang mau degradasi pun tetap ya mending nggak usah nonton Serie A gitu ya. Kalau Bro Budi gimana nih? Iya aneh nih. Gini, eh kenapa Roma? Sebetulnya ternyata apa namanya ketergem apa ya bahasanya, kegemaran saya dengan pemain yang nama Francesco Totti itu ternyata bukan hanya pada skillnya atau apa kemampuannya, tapi juga pada loyalitasnya itu. Karena mm, di era sepak bola modern sudah jarang banget. Jujur kita tahu lah bahwa uang lebih berkuasa di era sepak bola modern. Dan waktu itu Totti punya kesempatan untuk menolak untuk menerima pinangan main dengan Los Galacticos Real Madrid. Makanya sampai mm, jadi kayak semacam bahasa kerennya satu-satunya pemain yang menolak Florentino Perez gitu kan. Luar biasa ya. Itu mm, itu benar-benar yang wah,
Ya gini loh, soal uang, jangankan soal uang, itu sudah pasti kalau Totti di Galacticos dan dia bisa dapat, misalnya dia negonya sama Perez, aku pokoknya harus jadi apa sentralnya project, sangat-sangat sangat-sangat besar kemungkinannya untuk tetap dia dapat trofi-trofinya Real Madrid kan sebagai tim. Kedua, sebagai pribadinya, kalau dengan prestasi atau di Roma itu andai kata itu bukan Roma, itu di Real Madrid atau maaf ya misalnya Barcelona atau Bayern Munchen misalnya, pasti paling tidak kandidat Ballon d'Or itu kuat gitu loh. Walaupun mungkin ya bisa jadi menang, bisa jadi enggak, tapi kandidasinya di Ballon d'Or pasti tinggi gitu. Nah di Roma ya mau gimana, Roma aja ke Eropa juga alhamdulillah gitu kan. Gitu. Jadi itu terus dan entah kenapa tuh ada suksesinya De Rossi yang loyalitas, tapi sayangnya kalau di eranya De Rossi karena sudah itu seolah-olah sebenarnya dia belum pengen pensiun tapi dipaksa, akhirnya dia malah ke Boca Juniors gitu kan. Terus ya itu, terus sekarang kaptennya waktu itu kan ada Florenzi, tapi Florenzi nggak bisa maksimal, pindah. Lalu ada sekarang Pellegrini, ini juga lagi dalam tekanan lah, dalam situasi ujian lah, ujian kehidupan atau ujian kecintaan terhadap klub. Entah ujiannya untuk Lorenzo Pellegrini tetap sayang atau tetap cinta, atau dan juga untuk Romanya, apakah Romanya masih mau punya tradisi, ya itu salah satu tradisi yang menarik yang saya suka itu putra daerah Ya. tetap dapat prioritas. Menarik nih Ya, kalau jadi saya kalau silakan. jadi kalau bicara kenapa, nah yang kedua kebetulan ini kita kedua orang ini narasumber tifosi klub-klub Roma ya, kota Roma. Salah satu ciri khas yang mau diakui apa tidak, salah satu tifosi yang paling ultras, paling fanatik di sepak bola Italia itu memang tiga besar lah, satu Roma, kota Roma, dua kota Napoli gitu kan, jadi dua bersaudara Roma dan Napoli itu yang paling inilah. Kalau Juve kita bisa berargumen lah karena dia menang terus, ya biasa lah kalau orang jadi ini kan itu kan. Milan dengan segala hormat mereka punya sorotan di masanya, eranya masing-masing. Milan di 90-an, Inter di 2000-an itu. Nah, tapi kalau kita lihat Napoli kan cuma sempat berkilau di Maradona. Oke, jadi yang saya lanjut ya tadi. Jadi yang saya melihat tifosinya klub Italia yang tiga besar yang passionnya paling tinggi menurut saya ya, ini tentu subjektif, itu duo Roma dan AS Roma dan Lazio dan Napoli. Nah itu salah satu yang bagi saya pribadi itulah entertainmentnya, itu maksudnya sisi kepuasan batinnya ketika nonton Serie A, ketika gol-gol di menit terakhir, apalagi kalau lagi main sama tim rival, apalagi rival, misalnya derby della Capitale atau lawan Juventus bagi AS Roma ya, itu kalau bisa bikin gol, apalagi golnya di menit akhir dan apalagi itu menjadi kemenangan, apalagi itu pas di Olimpico Roma, itu nilainya bagi saya secara emosional jauh lebih hebat dari film yang dapat Oscar sekalipun. Menurut saya film-film hebat Hollywood yang dapat Oscar sekalipun, menurut saya lebih bagus ini karena ekspresinya, passionnya, emosionalnya tuh beda banget, bener berbeda. Itu satu yang mungkin cerita lucu ya, kita seringnya kan malam nih, saya nonton di luar nih, anak istri sudah tidur. Itu kalau gol tuh sampai istri, sampai jujur kadang sekali kaget loh mereka. Istri saya terutama kaget, bang ada apa? Gol terus kalau
bisa menang lawan tim besar. Cuma jujur aja yang akhir-akhir ini sudah nggak terlalu demen lihat malam sih, faktor umur sih ya. Tapi kalau berapa tahun yang lalu mungkin saya di 2000 di bulan 2020 lah itu masih demen dan itulah Pak apa istilahnya dapat banget lah feel-nya, dapat banget emosinya. Ya jujur kejelekannya kalau pas lagi kalah agak terganggu juga moodnya. Walaupun tentu masih kalau urusan kerja dan lainnya tetap kita masih profesional. Iya. Gitu. Terakhir ya itu mantap sekali tuh waktu kalau tidak salah berapa tahun lalu tuh 3 tahun lalu gitu menang Conference League itu ya. Conference League ya, Ya. Iya. atau Europa League saya lupa tuh. Conference League ya. Conference kalau Roma Conference. Terakhir Edisi pertama. edisi pertama ya itu apa namanya trofi terakhir ya sejauh ini ya gitu kan, itu luar biasa ya di era Mourinho juga. Nah, eh sebelum kita tutup nih episode podcast kita malam hari ini, saya coba simpulkan ya. Berarti kalau lihat sharingnya tadi nostalgia Mas Budi Mas Simon bahwa ini saya simpulkan ini salah satu contoh penggemar sepak bola yang bukan glory hunter nih gitu ya. Karena zaman sekarang banyak yang glory hunter gitu ya. Ya. Pokoknya Betul. dukung klub yang menang. Kalau udah mulai kalah, udah tersyok-syok, udah nggak terkenal lagi pindah gitu ya. Nah jadi ibaratnya ini udah tahan uji nih tifosi Roma Mas Budi sama tifosi Lazio Mas Simon tuh udah tahan uji nih. Jadi mau lagi terseok-seok kayak udah pemain bintangnya pergi kayak tetap ini ya gitu. Nah terakhir kali nih pertanyaannya, kepingin gak nih kalau ada kesempatan nonton di Olimpico nih, barengan nih sebelahan lagi Derby della Capitale gitu, gimana? Ya kepengen balik. Kata bahasa Italinya nggak usah dipelajari ya, kan di situ kan pasti banyak maki-maki itu biasanya setahu saya ya, gitu ya. Gimana? Kepingin? Nih misalkan aja nih, saya punya 2 tiket nih, Mas Budi, Mas Simon, pokoknya di aksesnya sama keluarga pergi dulu lah nanti buat dari BDL Kapital dijabanin nggak nih? Tahu beres aja nih semua akomodasi. Kalau itu ya tentu Iya. Ki, ya Kan mau kan, walaupun mungkin Pasti. perebutannya salah satu keinginan gue. yang penting ini kan ketemu rival gitu. Gimana? Mau? Pasti. Iya, gitu ya. Udah siap. Itu Ya, salah. kapan Nah, lagi? mungkin ini sedikit tambahan Mas Regi. Jadi edisi Derby della Capitale entah kenapa itu selalu hujan kartu kuning. Selalu ada friksinya yang apa? Ya terakhir kemarin yang ternyata Hamel ditendang sama Tati Castellanos itu kan, Ya. ditendang. Ya itu straight ya. Iya, jadi padahal kan Hamel juga reaksinya juga keras kan, tapi ternyata masalah red card-nya ternyata karena tendangannya itu kena VAR. Nah, untungnya sih sekarang ada VAR. Nanti kawan-kawan mungkin bisa dibahas nih Mas Regi untuk jadi topik berikutnya. VAR itu. Iya. Masih Nah, jadi silakan Mas Budi masih. kalau saya pribadi ya pasti mau lah nonton apalagi Derby della Capitale. Cuma ya nggak tahu nih kalau saya harus sebelah sama Simon duduknya di mana ini. Saran saya Karena kalau Roma yang jadi host, Laziale cuma boleh duduk di kurva north. Gitu. Jadi di tribun sama di kurva south pasti Roma. Kalau Lazio yang jadi host, Romanisti cuma boleh di kurva south, tribun sama kurva north miliknya Lazio. Jadi kemungkinan untuk sebelah-sebelahan agak sulit mungkin ya. Iya, memang pembagiannya secara umum untuk keamanan begitu ya, gitu ya. Iya. Jadi mungkin saya pun membayangkan kalau nanti kalian ke sana pas bubar kalau bisa langsung pakai baju netral. Ya, itu bahaya banget. Langsung dengan yang bajunya sama karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi gitu kan. Ya apapun skornya gitu, kalau panas itu. Panasnya tuh jujur Derby Milan aja meskipun secara gamenya menarik, seru ya kalau secara gamenya, tapi secara intens emosionalnya di luarnya tuh beda. Iya. Beda. Bro Simon banyak
Untuk pergi juga ke Roma nonton? Nah, kalau itu ya tentu itu ya salah satu keinginanku sih. Ya pengennya ya suatu saat bisa honeymoon ke kota Roma, pengennya masuk ngunjungin Colosseum sama nonton DDC. Wah, itu luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa terwujud ya mimpinya ke depan ya. Bro Budi ada yang mau ditambahkan? Selain menutup juga. Ya, ya apa? Balik lagi kalau soal nostalgia. Hmm, nggak tahu kalau bagi saya apapun tuh sudah kita bisa pelajari apa ya? Ada filosofi-filosofi yang bisa kita pelajari. Apapun itulah, termasuk masalah hobi suka bola, nonton bola. Kalau bagi saya mungkin ada kemiripan karena Simon juga termasuk yang tadi Mas Regi bilang tidak glory hunter. Jadi kalau mungkin bagi kami atau paling tidak buat saya pribadi nilai yang saya petik itu loyalitas, dedikasi sama apa namanya passion tadi, passion untuk ya mungkin kalau kita udah bicara apa passion itu kan kita sesuatu yang apa ya kita bergairah kita menyala-nyala di situ tapi ada belum tentu itu menguntung gitu. Pagi itu disangkutkan dengan loyalitas makanya kan terus nilai-nilai yang mungkin apalagi di dunia sepak bola sekarang udah jarang gitu. Tapi kalau masih ada itu harus kita apa ya harus kita respect lah gitu. Itu sih paling tambahan dari saya. Ya. Bro Simon ada yang mau menambahkan? Ya kalau ya memang benar juga Pak tuh kalau sekarang ya melihat kayak supporter loyal apalagi pas kemarin belum derby kan beberapa alumni Lazio itu ngasih dukungan ke Lazio itu ya kita lihat wah mereka yang udah lama lulus dari Lazio pun mereka juga masih tetap memberikan dukungan buat mereka benar-benar ya maksudnya ya mereka sangat mereka rata-rata bilang ya bersyukur pernah main di Lazio ya, itu gue lihat ya benar-benar nilai ya ada nilai loyalitas bahkan yang alumni-alumni pun buat mereka ada kesan tersendiri ya dan gue juga bersyukur masih ya ketika Lazio masih dalam masa-masa sulit pun gue ya nggak masalah gue tetap masih tetap mendukung Lazio. Mantap. Nah, jadi para pendengar White Ball, di sini kita diskusi tentu bukan untuk ini ya menjudge siapapun yang glory hunter. Silakan aja kita bebas punya tim kesayangan hari ini tim kesayangan A, besok sama silakan ya para pendengar, para pencinta sepak bola punya hak itu. Di sini seperti nama podcast ini Wild Ball, jadi bola liar. Jadi dalam hidup ini kita akan selalu banyak bola liar ya gitu ya. Jadi banyak topik-topik yang akan selalu jadi perbincangan pro kontra. Jadi saya harap netizen juga tidak perlu baper juga ya nanti masuk ke komen di video ini. Wah, saya nggak setuju gitu-gitu ya. Silakan saja, semua boleh berpendapat ya. Di sini kami pun sudah ditegaskan tadi juga di awal, Bro Budi juga bilang kami berusaha objektif walaupun objektivitas 100% itu kadang-kadang sebuah keniscayaan gitu ya. Jadi subjektivitas selama kita bisa menghargai perbedaan dan kita bisa agree for disagree, semuanya akan bisa berjalan secara harmoni. Begitu? Oke, sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya di White Ball Podcast, White Baller. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya yang seru, tentu saja di dunia sepak bola dan di dunia basket. Kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang. Ciao. Ya, Forza Roma. Kalau Porta Lazio Dayi Roma Dayi.